Shalom semua warga kerajaan. Pada minggu terakhir kita menutup tahun 2020. Saya ingatkan kita masih yaitu dalam satu tema tentang advancing. Karena itu saya mengulangi lagi ayat pokok kita. Seorang raja akan memerintah dalam kebenaran dan keadilan. Dan para pemimpin akan hidup di dalam keadilan itu. Sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya saudaraku, tidak ada lain raja itu cuma satu, yaitu Kristus, the Son of God, yang baru kita rayakan kelahirannya di bumi. Dan rencana Allah tidak pernah berubah. He want to dwell among his people, among men. Mau tinggal dalam manusia. Kita akan masuk nanti kedatangan Kristus dan kerajaan 1000 tahun. Tetapi saya masih ingatkan pada saudara, tahun depan Tuhan memberikan satu tema, yaitu the year of reproduction. Kita perlu sedikit koreksi. Kejadian 1 ayat 26 itu bukan beranak cucu, tetapi be fruitful and multiply. Berbuahlah dan berlipat gandalah. Kalau beranak cucu berarti Papa Pendeta Frankie dan saya tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi di sini to be reproductive, menghasilkan Frankie baru, Timotius yang DNA-nya sama. Seperti Rasul Paulus, dia bahkan tidak menikah. But he's very fruitful. Bahkan Kristus pun tidak menikah, bukan? Tetapi yang saya mau ingatkan adalah menjadi seseorang yang menjadi tempat perlindungan terhadap angin ribut, terhadap angin sakal. Kemudian seperti sungai, yaitu yang membasahi tanah-tanah kering, dan seperti batu karang. Ya, batu karang yang rock di tengah-tengah tempat yang padang belantara, padang pasir. Artinya untuk menjadi berkat, saudara harus berada di epicentrum daripada gempa, saudara harus berada di eye of the angin sakal itu, dan saudara harus berada di tanah kering dan juga ada di padang belantara. Mau jadi pemimpin semacam itu? Karena itulah ketika Tuhan memanggil saya untuk pergi ke Bali tahun 1989. Saya menyerahkan diri saya dan membiarkan sungai. Kita bukan sungai itu, Roh Kudus yang di dalam kita. Pergi ke tempat-tempat kering. Dan kita advancing, pergi ke Bali Utara. Banyak tantangan. Pergi ke yaitu pulau berikutnya. Saya dipanggil menjadi island hopper. Saya pergi ketika pergi ke Pulau Lombok. Saudara, kita ditentang dengan semua rekan-rekan kita. Dan saya masih ingat hari itu ketika pemimas Kristen waktu itu Pak Nyoman datang dengan wajah seperti ini, saudara. Dia marah sekali karena dia dengar saya ngajarkan sesat dan mau bikin gereja palsu dan sebagainya. Dan hari itu saya ingat bagaimana tanda dan mujizat menyertai pengabaran Injil. Saya beritakan tentang Yesus. Dan di situ ada seorang ibu, ya, yang dalam keadaan lumpuh, ya. Dia sulit sekali, berjalan pun sulit. Dia makan setiap hari itu kura-kura kecil, malah jalannya kayak kura-kura. Tapi atas nama Yesus, ibu itu jalan bahkan berlari. Pak Nyoman berdiri ke sebab apa? Itu keluarga dari istrinya. Jadi saya tidak usah ngomong banyak. Tanda dan heran menyertai perkabaran Injil. Come on, advancing the kingdom. Tanda dan mujizat. Tempatkan dirimu di tempat saudaraku, di mana ada keributan, kesukaran. Dan saya masih ingat ketika tahun 2000 terjadi kerusuhan di Mataram, justru terjadi terobosan luar biasa. It will happen again dalam nama Yesus. Come on, reproduction in Jesus name. Amin. Shalom Kingdom Netizen, terutama untuk GBI Rock Kriya Jogja, GBI Rock Temanggung Parakan, dan GBI Rock Kriya Solo. Shalom juga buat opa oma yang ada di rumah saat ini. Semoga kita bisa ibadah bersama lagi ke depannya. Kita kangen dengan opa dan oma. Shalom juga buat Rocky. Kita berdoa semoga semuanya segera membaik, tetap jaga kesehatan dan tetap bersuka cita. Mari saat ini kita mau persiapkan hati kita mau memulaikan ibadah kita. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan, untuk penjagaanmu Bapa, untuk cinta kasih-Mu yang selalu baru bagi setiap kami Tuhan. Saat ini kami mau memulaikan ibadah kami mau memuji, kami mau bersorak menyanyi bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian kita saudara. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yes, Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita saudaraku. Kita mau memasuki tahta kasih-Nya. Yes, Lord. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang
bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa-Mu ku dibaharui selalu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Shalom, shalom, Kingdom Netizen. Senang sekali umat Tuhan kita berjumpa di minggu terakhir ya daripada tahun 2020 ini. Pada awal Corona Akademi berlangsung, saya terus berpikir, ini nanti mau sampai kapan? Ya Tuhan, ternyata bahkan sampai akhir tahun pun kita masih bersama menghadapinya. Saya sungguh merasakan diberikan pesan Tuhan untuk menutup tahun ini dengan suatu roh yang kuat yang dikasih Tuhan untuk kita pelajari, yakni yang dimiliki oleh Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Oleh karenanya saya akan sampaikan firman Tuhan minggu ini dengan tajuk Kaleb bin Yefun bagian yang kedua. Kaleb bin Yefun bagian yang kedua. Mari sekali lagi membuka yakni Bilangan 14 ayat 29. Bilangan 14 ayat 29, 1, 2, 3. Walaupun di rumah saja mohon tetap baca. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Umat Tuhan, saya sudah katakan kemarin, ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada COVID-19. Ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada bahkan virus HIV, umat Tuhan. Yakni virus bersungut-sungut. Saya lihat orang sakit HIV justru hidupnya sayang Tuhan dan mengakhiri hidupnya dengan bagus sekali, umat Tuhan. Sehingga saya merasa betul bahwa dia itu pasti pulang ke rumah Bapa. Tapi sungut-sungut ini bisa membuat seorang manusia binasa, keluar dari perjanjian, dan berhamparan sebagai bangkai di padang gurun. Jadi jangan sampai umat Tuhan, kita ini ya euforia, yakni menghindari sebisa mungkin, dan itu memang harus karena kita jaga protokol, tapi jangan sampai kita lalai, kita bersih secara lahiriah,
namun kita mempunyai virus sungut-sungut yang akan membuyarkan semua kehidupan kita di hadapan Tuhan. Jadi demikian firman Tuhan berkata, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan, akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Umat Tuhan, ini sesuatu yang unik sekali. Hari-hari ini, banyak orang lebih bisa makan omong kosong. Mereka jauh lebih mudah untuk percaya halusinasi daripada janji Tuhan. Ya, ini adalah sesuatu semangat yang keliru, namun sayangnya sudah dinubuatkan bahwa di akhir zaman ini akan ada penyesatan besar-besaran. Nah, saya mau ingatkan umat Tuhan suatu keunikan yang membuat kita harus refresh kembali. Kalau semua yang berumur 20 tahun ke atas pada waktu Israel itu bersungut-sungut harus mati di padang gurun, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun, maka saya ingatkan, berarti mereka memimpin anak-anak pasukan, yakni 20 tahun ke bawah. Ya. Jadi saya sungguh ini merupakan suatu tantangan buat kita semuanya. Umur tidak berarti apapun umat Tuhan. Di hadapan Tuhan, kita masih harus bergairah dalam Kristus. Amin. Asumsi saya, pada waktu ditulis, berarti Yosua dan Kaleb sekitar umur 70 tahun. Asumsi saya, bisa salah. Ya, tapi seputaran pasti lebih dari 60 tahun. Pasti. Jadi engkau yang, Pak, saya sudah tua, Pak. Bagaimana pimpin anak-anak muda ini? Kadang tidak tahu apa maunya mereka. Saya suka rap. Dan kadang-kadang kalau saya dengar anak-anak saya, saudaraku, belajar nge-rap, saudaraku, saya pusing sendiri. Ini nyanyi apa ini? Ya, saya suka musik. Tapi kadang-kadang saya lihat TikToks itu, saudaraku, lagu yang penting. Aduh, saya tidak mau menyebut genre musik tertentu. Ya, tapi sebetulnya saya juga kurang paham. Nah, tapi saya tahu, kalau dunia ini menawarkan diri memahami mereka, kalau dunia ini seolah-olah lebih asik daripada kita para orang tuanya, para gembala dan para hamba Tuhannya, mereka akan lekat dengan dunia dan mereka akan ditelan binasa oleh dunia. Saya ajak sebelum kita meninggalkan 2020 ini umat Tuhan. Bayangkan dua opa, Yosua dan Kaleb, 60 tahun ke atas, memimpin generasi umurnya 20 tahun di bawah. Saya percaya mereka perlu segenap anugerah Tuhan. Namun toh mereka menggenapi rencana Tuhan. Jadi saya sekarang tidak menggerutu, tidak mengeluh, tidak berandai-andai. Ya, kalau dari generasi yang kemarin itu mungkin tuayan kurang jadi atau kurang bagus, maka saya melihat suatu masa depan karena saya punya banyak sekali anak-anak Rocky, kayak Gizi yang siap untuk bersama-sama masuk tanah perjanjian. Nah, umat Tuhan, saya akan sampaikan sesuatu yang penting sekali ya di minggu terakhir ini, bahwasanya Kaleb dan keturunannya itu minta 3 kota. Lebih tepatnya dianugerahkan 3 kota ini. Di mana saya akan khusus khotbah ini nanti di 31 Desember malam terakhir ya. Tapi kira-kira Hebron ini umat Tuhan artinya fellowship. Namun Hebron juga artinya city of grace. Dan Debir ini umat Tuhan sanctuary. Ya. Timnat Serah, city of the sun. Menarik sekali. Nah, saya mau fokus saudaraku, yakni arti kata Kaleb bin Yefun. Yefun itu berarti he will facing. He will be facing. Dia akan menghadapi. Tidak lari jika ada masalah. Nah, umat Tuhan. Kita akan sulit sekali jika dipimpin oleh orang yang selalu membawa kita lari dari masalah. Karena lari dari masalah tidak menyelesaikan masalah. Dan berapa banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya stuck,
hidup sebagai pecundang karena hidupnya selalu lari dari kenyataan. Ya. Kalau dia tidak bisa hadapi kenyataan, tidak bisa hadapi masalah umat Tuhan, maka dia generasi seperti ini itu akan apa? Bersungut-sungut, ya. Dia akan menggerutu terus. Dia akan mendatangkan murka Tuhan dalam kehidupannya. Jadi apa arti Kaleb bin Yefun? Yefun sendiri artinya he will be facing. Dia akan menghadapi. Umat Tuhan butuh keberanian. Saya percaya untuk menghadapi. Seantero hidup saya, dulu pada waktu saya belum sungguh-sungguh sayang Tuhan, banyak hal ceroboh itu umat Tuhan yang saya bikin. Kenapa manusia bohong? Karena tidak berani tanggung jawab. Artinya, tidak berani menghadapi konsekuensinya. Kenapa orang menipu? Artinya, lari dari tanggung jawab. Tidak menghadapi sekali lagi. Engkau ingatkah pada waktu kejadian Fatsal yang ketiga? Manusia pertama jatuh dalam dosa, melanggar perintah Tuhan, dan Tuhan datang berjalan di Taman Eden. Adam, where are you, Adam? Mereka sembunyi. Kenapa sembunyi? Karena tidak berani menghadapi. Selama 20 tahun saya melayani Tuhan, umat Tuhan. Berawal dari tidak serius, tapi by the grace of the Lord, bisa sampai sekarang ini. Saya sudah ketemu banyak orang. Saya tilik diri saya sendiri. Saya survei jiwa saya sendiri. Yang ditempa dengan Tuhan. Sungguh-sungguh tidak mudah umat Tuhan. Tapi saya juga jumpa dengan berbagai macam orang. Ya, yang kerjaannya hanya berpindah-pindah komunitas satu sampai dengan yang lain. Kenapa? Karena tidak berani menghadapi. Dia bikin salah di sini. Gak bertobat. Ketika ditegur nasihati, dia pindah ke situ. Di situ, bagus di depan. Sampai berapa waktu lamanya, dia akan bikin salah lagi. Sebab orang seperti ini biasanya bodoh dan terus mengulang kesalahannya. Karena dia tidak berani menghadapi, dia kembali pindah, saudaraku. Terus pindah. Dan hebatnya, dia menimbulkan kerusakan yang tidak sedikit. Dan hebatnya, saudaraku, ya, Raja Wali bergaul dengan Raja Wali. Namun burung pemakan bangkai juga akan bergaul dengan burung pemakan bangkai umat Tuhan. Orang-orang seperti ini memecah belah. Orang-orang seperti ini, saudaraku, menebarkan racun di mana-mana. Ya, saya bersyukur sekali. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden kita terkasih sekarang dengan tegas, saudaraku. Sedang menegakkan keadilan untuk jenis-jenis seperti ini. Di luar banyak. Di gereja sayangnya juga banyak. Orang-orang ini awalnya merasa benar dengan kebenarannya sendiri. Mereka ini terbiasa ngomong besar, umat Tuhan. Mereka terbiasa berkata mengenai dapat penglihatan dari Tuhan. Berbicara dengan Tuhan, tapi hidupnya tidak mencerminkan hal itu. Mereka akan ngeyel, mereka akan merasa benar, namun ketika dibuktikan bahwa mereka salah, mereka akan playing victim. Ya, mereka seolah-olah itu korbannya umat Tuhan. Saya berdoa supaya engkau dan aku tidak mengakhiri tahun ini dengan seperti ini. Hebron, kemarin saya katakan Hebron selain the city of the grace, umat Tuhan. Karena inilah kasih seorang sahabat. Seorang sahabat, kata Tuhan Yesus, tidak menyayangkan nyawanya untuk saudaranya. Seperti yang beliau lakukan kepada kita. Jadi kalau engkau sahabat umat Tuhan, wow, dunia mengajarkan sahabat itu hancur lebur. Oh enggak. Ya. Sahabat baik. How bang you? Orang Tiongkok bilang, teman baik itu filosofinya adalah gara-gara kamu berteman dengan dia, hidupmu makin baik. Baik di sini bukan perasaanmu. Wih, aku dulu pencopet, ya. Kalau bergaul dengan Sam, musisi hamba Tuhan, nggak asik ya aku. Dia tuh merasa aku bersalah. Tapi setelah aku berjumpa dengan temanku pencopet yang lain, kok aku feeling better ya, merasa baik ya, ya iyalah, sama-sama copet. Teman baik tidak seperti itu, umat Tuhan. Teman baik artinya
ketika engkau beserta dia, kamu akan bertumbuh ke arah makin baik. Kalaupun engkau sudah baik dari awal, engkau akan lebih baik lagi. Saya diingatkan Tuhan Mazmur 1 ayat yang pertama umat Tuhan. Saya rindu untuk kita bisa membaca bersama-sama. Jangan malas buka gadget suci saudara di rumah. Mazmur 1 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan. Berjalan, berdiri, duduk. Dalam budaya manusia, 3 aktivitas ini menunjukkan masa depan saudara. Berjalan itu artinya adalah tujuan hidupmu. Engkau sedang kemana? Ya, karena nggak mungkin ada orang bilang, misalnya saudaraku, B pergi dulu ya, kemana saya? Jalan-jalan, lalu dia jalan-jalan di tempat saudaraku ini. Saudara, nggak ada orang seperti itu, ma Tuhan. Jalan menunjukkan bahwa engkau sedang menuju kemana. Ini berbicara mengenai arah hidupmu itu kemana, umat Tuhan. Berbicara mengenai arah hidup sangat penting sekali di akhir tahun. Selalu penting di akhir dan di awal tahun. Berdiri menunjukkan keberpihakan. Ya umat Tuhan. Saya pernah ditangkap seorang guru matematika saya pada waktu SD. Dia bilang sesuatu, ya, anak-anak mana yang suka kumpul-kumpul, lalu coret-coret dinding apa segala macam. Kita semua, enggak, saya enggak. Lalu dia noleh ke saya, kamu kalian bapak, enggak pak. Anehnya, saya ingat sekali hari itu. Saya tertangkap bukan ketika saya sedang ambil pilok lalu coret dinding, dan saya enggak pernah coret dinding, ma Tuhan. No. Itu sekarang lebih ketat. Di zaman saya dulu masih lebih longgar, vandalisme seperti itu. Tapi saya dilihatnya sedang berdiri di dekat orang yang sedang coret-coret dinding dan merusak properti negara. Saya nggak bisa bela apa-apa lagi. Saya berdiri di jalan orang berdosa. Mau apa? Duduk menunjukkan kenyamanan. Orang kalau nggak nyaman, dia nggak akan duduk, umat Tuhan. Iya, di dekat saya sini umat Tuhan, ada kandang sapi. Oh, limpah dengan, saudara tahu ya, limpah itu ada 2 gunung umat Tuhan. Berwarna kuning namun bukan emas. Nggak ada yang duduk di situ. Orang kerja seperlunya saja. Kasih makan apa segala macam saudaraku. Tapi nggak ada yang, kita mau kongkow nih, nongkrong ya. Gimana nih? Duduk di mana? Oh, di situ aja. Yuk bawa kopinya ke situ. Nggak akan umat Tuhan. Perhatikan. Berdiri, jalan, duduk. Kalau kamu salah pilih sahabatmu, umat Tuhan. Kalau kamu tidak pintar dengan siapa kamu bergaul, saya nggak bilang loh. Kalau kita tidak boleh bergaul dengan semua orang. Enggak. Pada waktu kita penginjilan, kita bergaul dengan banyak orang. Tapi kita yang mempengaruhi mereka. Bukan mereka yang mempengaruhi kita. Ya. Jadi kalau saudara lihat anak-anakmu itu bergaul dengan orang-orang berbahaya, apalagi putrimu bergaul dengan orang yang berbahaya, jangan sampai tunggu sesuatu yang buruk terjadi, umat Tuhan. He will be facing. Jangan lari lagi. Jangan lari dari kenyataan. Temukan setiap kesalahanmu dan setiap akhir tahun kau evaluasi, perbaiki. Ya, saya seringkali kalau ada 2 pihak yang datang kepada saya minta keadilan, yang A punya kebenarannya sendiri, yang B punya kebenarannya sendiri, maka cara saya menyimpulkan sesuatu adalah melihat background mereka, latar belakang mereka. Siapa si A dan apa yang pernah dilakukannya, siapa si B dan apa yang pernah dilakukannya. Dari situ akan terlihat jejak napak tilas mereka, umat Tuhan. Dan dari apa yang dikerjakannya, itu menunjukkan siapa mereka. Orang yang terhormat di hadapan Tuhan, atau orang yang hanya berbual, omong besar belaka.
Di dalam Hebron, City of Grace, saudara akan temukan ya Yosua 15, 14, 15. Saya rindu kita baca saja. Yosua 15. Yosua Fatsal 15 ayat 14, 15. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Saudaraku, suku orang Enak ini ya tidak seperti namanya, mungkin beda sini sama sana. Karena mereka jelas orang-orang paling tidak enak di negeri itu, Tuhan. Mereka adalah sebangsa raksasa yang keji kejam, ya, dan mereka melakukan banyak hal yang buruk. Kaleb membunuh 3 raksasa yang di perjanjian baru, saya percaya ini menggambarkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kenapa ada konsep sahabat? Kenapa bahkan Abraham disebut sahabatnya Allah? Kenapa umat Tuhan kita tidak cukup dengan sebutan umat? Dan dalam kekristenan kita dikaruniakan sebutan yang maha hebat, anak. Namun kenapa masih ada sahabat umat Tuhan? Sebab fungsinya berbeda-beda. Fungsinya berbeda-beda. Jadi umat Tuhan, bersama sahabat kita harus menghabisi 3 raksasa ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kalau kita ada dalam suatu komunitas yang tidak anti 3 hal ini, umat Tuhan, maka kita dalam komunitas yang keliru. Komunitas pencemooh yang akhirnya akan menyeret hidup kita menuju yang tidak baik. Saya tidak akan panjang lebarkan, saya akan tutup umat Tuhan dengan Ulangan 7 ayat yang pertama. Ulangan Fatsal yang ke-7 ayat yang pertama umat Tuhan berkata demikian. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Tanggal 31 nanti saya akan bahas satu-satu dengan cepat umat Tuhan ya, karena kalau untuk detailnya itu membutuhkan 1 atau 3 sesi Kingdom Proxif. 7 bangsa perhatikan, yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Lebih banyak, lebih kuat. Di masa baik, Hebron, Fellowship, City of Grace. Perhatikan perkataan saya umat Tuhan. Kalau di masa baik saja, keberadaan sahabat baik ini sangat signifikan untuk pertumbuhan iman kita, untuk kualitas hidup kita. Kemana kita berjalan, di mana kita berdiri, kita duduk dengan orang-orang seperti apa. Kalau di masa baik saja, keberadaan sahabat ini sangat-sangat menentukan. Apalagi di masa kurang baik. Apalagi di situasi seperti akademi corona seperti sekarang ini. Di mana semua jika tidak digelorakan, mundur, undur umat Tuhan. Semangat beberapa orang saya lihat, kendor. Saya rindu sekali. Saya pimpin anak-anak saya di masa seperti ini justru makin dekat, makin lekat dengan Tuhan. Dan itu sangat berkaitan umat Tuhan. Kalau engkau dingin, berdekatan dengan batu dingin, engkau akan makin dingin, beku, dan mati. Iman Kristen selalu diibaratkan dengan bara api yang menyala. Harus berdekatan satu sama lain supaya terus menyala umat Tuhan. Ya. Sehingga kalau dalam keadaan baik saja keberadaan sahabat ini sangat menentukan, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Jangan duduk di tengah orang pencemooh umat Tuhan. Memang sejenak rasanya nyaman, ya. Tapi percayalah, Tuhan sudah bilang, nggak ada masa depannya, tidak ada masa depannya. Bangkit, arahkan mata, lari-lari pada tujuan ilahi yang sudah Tuhan karuniakan.
Mari kita sempurnakan, yakni 2020 yang akhir-akhir ini. Kemarin saya himbau untuk mengampuni yang bersalah dalam hidupmu. Namun saya hari ini juga menghimbau untuk yuk bertobat sungguh-sungguh. Jika kita yang salah, ayo berbenah diri. Sehingga masuk tahun baru, kita sudah jauh lebih bagus sama Tuhan. Dan terakhir, saya tidak suruh saudara ekstrim loh ya. Bapak gembalaku kemarin bilang untuk nggak boleh main sama kamu lagi, Gio. Enggak, saudaraku. Enggak. Itu enggak. Yang saya maksudkan adalah, jangan sampai engkau dengar omongan ular lebih menarik daripada omongan Tuhan. Itu di Taman Eden, Kejadian pasal yang ketiga. Sehingga manusia pertama jatuh dosa umat Tuhan. Jangan kau dengar omongan dunia lebih kuat daripada firman Tuhan. Jangan kau dengar omongan pencemooh, saudaraku, lebih daripada orang-orang sungguh berdoa menudungi jiwamu bagi Kristus. Nah, sekali engkau salah langkah umat Tuhan, saya khawatir engkau tidak bisa pulang lagi ke jalan yang benar. Saya berdoa sungguh dalam firman Tuhan, saya berdoa sungguh-sungguh dalam anugerah Tuhan, sehingga Tuhan berkenan untuk meluruskan jalan-jalan kita semuanya memasuki tahun yang baru. Mari kita berdoa umat Tuhan, biarlah firman Tuhan itu sungguh boleh masuk ke dalam jiwa dan hati kita, menggarap sesuatu, meluruskan sesuatu, melembutkan sesuatu. Dan walaupun di rumah saja, saudaraku, saya rindu untuk kita boleh bersama nyanyikan lagu ini. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti. Angkat suaramu, ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Bapa, biarlah kami makin hari makin tulus, makin hari makin lurus bersama Kristus Tuhan. Kami tidak berdolak-dalik. Kami sungguh-sungguh pantas disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Putra-putri kerajaan Allah hambanya ini berharap sesuai instruksi ibadah online, bahwasanya saudara sudah siapkan di rumah masing-masing untuk kita boleh mengadakan perjamuan kudus. Mari sembari saya undang semua bangkit berdiri. Mari kita bersiap untuk melaksanakan perjamuan kudus secara online. Haleluya. Saudaraku, saya rindu engkau yang melakukannya bangkit berdiri, kecuali memang opa oma yang duduk di kursi, it's okay. Tapi kalau masih bisa berdiri, saya ajak dengan hormat, mari bangkit berdiri, angkat roti dengan tangan saudara tinggi ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang begitu dicintai oleh Tuhan Allahnya, percayakah saudara yang kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya? Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus.
Perlahan buka dan angkat cawan tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Putra-putri kerajaan Allah yang sungguh mengasihi Tuhan Allahnya, percayakah saudara yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan demi saudara dan saya? Mari minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari ambil waktu Tuhan, angkat suaramu, naikkan pujian. Terima kasih tuh kasih setiamu, Bapa, kau baik, kau setia. Terima kasih Tuhan, untuk hidup kami, untuk keluarga besar kami. Kami bersyukur. Bapa, hamba-Mu mengucap syukur dengan seluruh hamba Tuhan dan pendoa syafaat di gereja ini, untuk kesetiaan daripada putra-putrimu yang telah dengan sukacita mengembalikan daripada persembahan persepuluhan, memberikan persembahan syukur mereka, bahkan dana diakonia dan dana misi. Biarlah berkat perjanjian yang Tuhan berikan kepada Bapa Abraham, Ishak dan Yakub itu pantas dan layak untuk juga kami nikmati dalam kehidupan setiap kami yang merupakan anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab hambanya ini berdoa dalam satu nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang daripadanya lah kita beroleh keselamatan dan kemenangan dalam kehidupan ini. Dengan sopan mari saya ajak angkat dua tangan tinggi ke atas. Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidup oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah iman, karakter, dan pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah proses belajar mengajar anak-anak dimanapun berada diberkati oleh Tuhan. Bisnis, usaha, pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah semua yang kami perjuangkan dalam takut akan nama Tuhan yang suci, Tuhan restui berhasil. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus, biarlah Tuhan izinkan menjadi milik pusaka kami sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada
Shalom jemaat Tuhan. Berikut ini adalah informasi seputar gereja kita yang terangkum dalam Rock News untuk minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memesan rekaman khotbah di gereja ini, saudara dapat menghubungi Ibu Fani. Ibadah minggu diadakan secara online dan offline. Rangkaian ibadah offline di gereja ini adalah sebagai berikut. Ibadah online akan ditayangkan setiap hari Minggu mulai pukul 10 pagi di channel YouTube Gereja. Perpuluhan dan persembahan dengan cara mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Kami segenap keluarga besar GBI Rock Kria Jogja, GBI Rock Kria Solo, dan GBI Rock Temanggung Parakan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Sukiem pada tanggal 30 Desember, Ibu Nur Afni Oktavia Purba pada tanggal 30 Desember, Bapak Sahroni pada tanggal 31 Desember, Ibu Ngadiam pada tanggal 31 Desember, Bapak Mudi Wiono pada tanggal 31 Desember, Ibu Feba Sutarsi pada tanggal 1 Januari, dan Saudari Felicia Yohana Lumban Gaul pada tanggal 1 Januari. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian info Rock News untuk minggu ini. Di akhir tahun ini kami ucapkan selamat hari Natal, damai Natal besertamu, selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan jasmani dan rohani. Tuhan Yesus memberkati kita semua.